Perencanaan telah siap dengan sangat matang. Farel telah menyewa sebuah hotel untuk melamar Siska. Bener foto mereka berdua terpampang sangat besar di lobi hotel. Bunga-bunga dan kejutan yang lain sudah Farel siapkan. Hanya menunggu kedatangan Siska yang belum juga ada kabarnya. Sudah 10 kali Farel menelepon Siska. Telepon kali ini pun belum juga Siska angkat. Pasrah sudah. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, kemana Siska hingga ia bisa melupakan janjinya. Sudah pukul 10 malam. Farel pun sampai tertidur menunggu kabar yang tak kunjung datang. Keesokan harinya, saat Farel keluar dari kamar hotel, Farel melihat para petugas yang sedang menurunkan benar fotonya dan Siska. Semua kejutan yang Farel siapkan sedang dibersihkan petugas. Betapa kecewanya ia. Siska ternyata ingkar janji. Ia pun melihat ponselnya. Ada pesan suara yang masuk. Farel sayangku, aku tahu kau pasti kecewa. Maaf karena telah membuatmu menunggu. Saat aku ingin berangkat ke Jakarta, tiba-tiba aku dapat kabar bahwa aku diterima melanjutkan sekolah kedokteranku di luar negeri. Aku rasa aku tidak bisa meninggalkan kesempatan ini. Sekali lagi tolong maafkan aku. Mendengar pesan suara dari Siska, kaki Farel langsung lemas tak berdaya. Semua yang telah ia siapkan sia-sia. Ia bingung harus berbuat apa. Apakah ia harus mengabari kakek bahwa lamaran dan pernikahan yang ia rencanakan telah gagal? Kakek pasti akan kecewa jika mengetahuinya. Jika kakek drop lagi, Farel khawatir kakek kenapa-napa. Sedangkan hanya kakek yang Farel punya saat ini. Farel kembali ke rumah dan segera berangkat ke kantor. Pagi Pak, sambut karyawan saat Farel tiba. Farel hanya menganggukkan kepalanya. Tiba di ruangannya ia teringat dengan Aleta, gadis yang sudah menjatuhkan dan lancang memakai cincin lamarannya. Hatinya berkecamuk, pasti karena gadis itu lamaran yang sudah ia siapkan menjadi gagal. Ia langsung memanggil Pak Gufron. Pagi Pak, ada yang bisa saya bantu? Ucap Pak Gufron. Pak masih ingat tidak dengan gadis bernama Aleta yang kemarin ikut acara workshop? Tanya Farel. Oh Aleta yang kemarin Pak Farel panggil untuk maju ke depan? Jawab Pak Gufron. Benar, kata Farel. Saya ingat, Pak Farel. Ada apa memang Pak? Tanya Pak Gufron. Tolong carikan info tentang gadis itu, ucap Farel. Baik, Pak, kata Pak Gufron. Jari Pak Gufron pun berselancar di layar tablet yang sedang ia pegang. Ini dia infonya Pak, kata Pak Gufron. Bagaimana Pak? Tanya Farel penasaran. Pak Gufron pun mendekati tuannya dan membacakan informasi yang ia temukan di tablet yang ia pegang. Nama Aleta Mahira, 28 tahun. Sudah bekerja selama 6 bulan di kantor cabang A. Infonya Aleta ini memiliki hutang di bank karena dahulu perusahaan ayahnya mengalami kebangkrutan, ucap Pak Gufron. Menarik, kata Farel yang mendengarkan penjelasan Pak Gufron sambil memainkan jarinya di atas meja. Mau saya bacakan lagi Pak? Tanya Pak Gufron. Sudah cukup Pak. Sekarang saya minta Pak Gufron, tolong buatkan surat mutasi untuk gadis itu agar dipindahkan ke kantor pusat, ucap Farel. Baik Pak, ngomong-ngomong mau ditempatkan di posisi apa, Pak? Tanya Pak Gufron. Tempatkan ia menjadi sekretaris saya, jawab Farel. Baik kalau gitu saya langsung buatkan suratnya sekarang Pak. Permisi, ucap Pak Gufron lalu pergi meninggalkan ruangan Farel. Kabar itu pun tak lama sampai ke telinga Aleta. Aleta dipanggil ke ruang manajer. Aleta, mulai besok kamu saya pindahkan ke kantor pusat, ucap Bu Yuli selaku manajer. Ya Bu, sebenarnya saya sudah dengar berita itu. Saya kira hanya isu semata. Tapi bolehkah saya bertanya Bu? Kata Aleta. Silakan, kata Bu Yuli mempersilakan Aleta untuk bertanya. Kenapa tiba-tiba saya dipindahkan ke kantor pusat Bu? Tanya Aleta. Oh kalau itu saya kurang tahu, karena ini perintah CEO langsung, jawab Bu Yuli. Baik Bu, kalau gitu saya permisi, ucap Aleta lalu pergi keluar ruangan. Usai pulang kantor, Aleta pun membereskan semua barang-barangnya.
lalu berpamitan dengan semua temannya yang ada di kantor. Di sisi lain, Farel yang sedang duduk di kursi kerjanya, sedang memandangi fotonya bersama Siska. Rasa kecewa masih menguasai hatinya. Padahal maksud pertemuannya kemarin sangatlah penting. Cincin yang sudah ia beli harusnya sudah melingkari jari Siska. Namun semuanya sia-sia belaka.